Halo semuanya, siswa kelas 11 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang kembali bertemu dengan kalian dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menganalisis alur cerita babak demi babak dan konflik yang dibaca atau ditonton dalam sebuah drama. Tonton terus video ini, dengarkan penjelasan dari Ibu. Sebagai kegiatan yang harus kita lakukan agar kita dapat menganalisis alur cerita babak demi babak dan konflik yang dibaca atau ditonton dalam sebuah drama, maka ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton, kemudian kita mengidentifikasi unsur-unsur drama. Itulah dua kegiatan yang harus kita laksanakan. Sebelum kita memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton, tentu kita harus mengerti apa sih artinya drama atau apa pengertian drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialek yang dipentaskan. Ini terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Struktur dalam drama itu ada tiga. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Nah, di dalam dialog itu ada orientasi, ada konflik, ada resolusi. Inilah nanti yang dibagi menjadi babak demi babak dalam sebuah drama. Nah, sekarang mari kita pelajari struktur dalam drama satu persatu. Yang pertama tadi prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam suatu pentas drama atau yang mengutarakan sinopsis lakon. Kata pendahuluan ini datang dari seorang narator, bukan dari tokoh, ya. Kemudian dari situ nanti akan kita mengetahui gambaran tentang drama secara utuh dalam bentuk pendahuluan. Kemudian bentuknya pendahuluan ini nanti kalau kita lihat di dalam teks drama tersebut, ini belum masuk kepada dialog-dialog atau percakapan yang ada di dalam drama tersebut. Nah, Ibu berikan contoh. Ini ada drama Maling Kundang. Contoh prolognya seperti ini. Maling Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan Mande, ibu kandungnya seorang diri di tanah kelahirannya. Singkat cerita, akhirnya Maling Kundang berhasil menikah dengan seorang putri saudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya bersama sang putri. Nah, setelah kata pendahuluan ini atau kalimat pendahuluan ini atau prolog ini, maka akan muncul yang namanya dialog-dialog. Demikianlah contoh prolog. Yang kedua, strukturnya tadi adalah dialog. Dialog itu adalah percakapan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, tadi setelah Ibu membacakan pendahuluan sebagai prolog, maka disambung dengan dialog-dialog tersebut antara Malin dengan putri atau dengan ibunya Mande atau dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Itu yang disebut dengan dialog. Dalam dialog ini nanti kita tahu gambaran cerita, ya, seperti apa sebenarnya maksud dan tujuan drama tersebut, pesan yang disampaikan lewat drama tersebut. Dari dialog itulah kita tahu apa inti pembicaraan atau apa hal-hal yang menjadi nilai-nilai yang harus kita nikmati sebagai penikmat drama. Seperti itu. Tiga adalah epilog. Epilog adalah bagian dari penutup yang ada di dalam sebuah drama maupun karya sastra cerita yang lain yang biasanya menyampaikan amanat atau kesimpulan singkat. Nah, yang menyampaikan epilog ini itu juga lah tadi yang menyampaikan prolog. Jadi seorang narator, bukan tokoh. Ya, jadi itu untuk mengambil resum, kita bisa melihat epilognya atau mendengarkan epilog dari seorang narator di balik layar tentang kesimpulan dari sebuah cerita yang sudah didramakan atau dipentaskan tersebut. Nah, di dalam video ini ada Ibu berikan contoh prolog, dialog, dan epilog bersamaan. Nanti kamu bisa tonton bagaimana itu diletakkan. Nah, itu penggambaran dari struktur dari drama. Dan kemudian kita akan melanjutkannya ke balik lagi kita ke dialog tadi. Struktur nomor 2 adalah dialog. Struktur nomor 2 dialog tersebut memiliki bagian lagi yang disebut dengan orientasi, kemudian konflik, kemudian resolusi. Dengarkan penjelasan Ibu mengenai ketiga struktur ini.
Orientasi adalah bagian yang menentukan aksi dalam waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan konflik. Nah, itu bagian orientasi, permulaan cerita lah kalau kita katakan ya. Kemudian bagian konflik adalah bagian tengah cerita yang mengembangkan konflik. Pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya, antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Dan disinilah tingkat keseruannya, ya. Sama seperti prosa yang lain, bagian konflik ini adalah bagian yang sangat penting. Nanti bagaimana seorang tokoh bisa mengatasi konflik dan mengatasi solusi-solusinya, itu yang akan kita lihat. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang di dalamnya terdapat klimaks atau turning point. Pada klimaks inilah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Ini adalah bagian dari bagaimana seorang tokoh tadi dapat mengatasi permasalahan atau konflik yang sudah terjadi di bagian sebelum resolusi ini. Nah, orientasi, konflik, dan resolusi ini nanti terdapat di dalam dialog. Dari dialog-dialog itu kita tahu bagaimanakah alur cerita drama tersebut. Nah, orientasi, konflik, dan resolusi inilah yang akan menjadikan drama itu babak demi babak atau memiliki babak demi babak, karena drama itu kan langsung live ya, dipentaskan. Jadi pergantian babak demi babak itu disesuaikan dengan alur ceritanya, seperti di orientasi, di konflik, dan di resolusi. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami bagaimanakah struktur drama dan contohnya, maka kita masuk ke bagian kegiatan yang kedua. Bagian kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur drama. Sama seperti prosa lainnya, unsur-unsur drama ini terdiri dari unsur-unsur yang biasa kita sebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita bicara tentang unsur intrinsiknya dulu. Yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Latar itu ada 3. Yang pertama latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti di rumah, di medan perang, di meja makan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama, seperti pada pagi hari atau sebaliknya pada tanggal 17 Agustus atau tanggal lainnya. Yang ketiga adalah latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama, atau bisa kita katakan kondisi ketika tokoh melakonkan drama tersebut. Unsur drama yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah orang-orang yang melakukan tindakan di dalam sebuah cerita, yang memerankan cerita. Tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai yang pertama tokoh gagal atau tokoh badut, yang kedua tokoh idaman, yang ketiga tokoh statis, dan yang keempat adalah tokoh yang berkembang. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilakonkan dalam drama. Unsur yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pendapat atau sikap terhadap masalah pokok karya sastra. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi 2 tuntutan. Yang pertama, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Kemudian dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Nah, kalau bagian A tadi, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Ini nanti yang sering dibuat itu di dalam kurung, misalnya kita mengatakan aksi yang akan dilakukan oleh tubuh kita, misalnya sambil memegang tangan kekasihnya, tutup kurung, kemudian ada dialognya. Itu maksudnya yang harus menuntut atau menunjang gerak laku tokohnya. Sedangkan yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari, karena memang penekanan informasi atau nilai-nilai yang kita dapatkan dari tontonan drama itu memang kita dengarkan atau kita lihat dari dialog-dialognya. Makanya harus lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari, artinya lebih serius mengungkapkannya. Unsur drama yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tentunya satu drama itu akan ada tema yang didukung. Satu tema yang didukung. Agar apa? Agar isinya itu fokus terhadap tema yang didukung tersebut. Unsur yang kelima adalah amanat.
Amanat adalah ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Artinya di dalam amanat ini kita akan melihat nilai-nilai yang diajarkan kepada kita sebagai penonton tentang apa sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sesuai dengan tema itu, yang dapat kita pahami sebagai hikmah, ya kan, yang dapat kita tiru atau yang tidak kita tiru, yang dapat kita lakukan atau tidak kita lakukan sesuai dengan pesan amanat yang terkandung dalam drama tersebut. Unsur yang keenam adalah plot atau alur. Alur itu adalah rangkaian cerita dari awal sampai akhir pementasan. Secara umum, unsur drama ini mengandung permasalahan, konflik, klimaks, dan penyelesaian permasalahan. Nah, dalam alur ini kita akan lihat rangkaian cerita yang dibalut dengan babak demi babak. Kemudian alur inilah nanti yang membuat cerita itu makin menarik karena di sana terdapat permasalahan, konflik, klimaksnya, dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut sampai kepada akhir dari cerita drama tersebut. Unsur yang ketujuh yang tidak kalah menarik adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana cara pengarang drama, maksudnya pengarang manuskrip atau naskah drama, ya. Bagaimana seorang pengarang naskah drama menguraikan cerita yang dibuatnya. Atau definisi dari gaya bahasa yaitu bagaimana pengarang mengungkapkan pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Ya, jadi gaya bahasanya itu menimbulkan kesan tertentu bagi yang menonton atau yang mendengar drama tersebut. Jadi ada ciri-ciri khasnya sesuai juga nanti dengan tema-tema yang ditawarkan di dalam cerita drama tersebut. Nah, selanjutnya di dalam video ada Ibu sajikan lagi contoh drama. Nah, kamu boleh melihat di dalam contoh drama tersebut sudah ada strukturnya dan sudah ada unsur-unsurnya. Nah, tugas kamu adalah mengidentifikasi struktur drama dan mengidentifikasi unsur-unsur drama dalam contoh drama yang Ibu sajikan di dalam video. Sesudah kamu dapat mengidentifikasi, maka kamu dapat menganalisis apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur drama dan kemudian apa-apa saja yang bisa kita ambil sebagai pesan pembelajaran hari ini, yakni ada dua kegiatan kita: memahami struktur drama yang dibaca dan juga mengidentifikasi unsur-unsur drama. Setelah kita dapat mengidentifikasi struktur drama dan mengidentifikasi unsur drama, otomatis kita akan memahami struktur drama yang kita baca atau tonton. Nah, setelah kita dapat memahami, maka kita sudah mampu menganalisis alur cerita babak demi babak dan konflik yang dibaca atau ditonton. Yuk kita coba, jangan bosan belajar dan lakukan kegiatan yang Ibu katakan barusan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.